Sri Mulyani Indrawati merupakan orang Indonesia pertama yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini, beliau memilih mengabdi untuk Indonesia menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh beliau. Salah satunya adalah penghargaan Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 versi majalah Keuangan Finance Asia. Atas segala prestasi, kontribusi, dan pribadinya, Sri Mulyani merupakan figur hebat yang pantas untuk dijadikan role model, terutama oleh ASN sebagai role model tokoh yang menerapkan core values berakhlak. Berorientasi pelayanan. UU HPP atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan produk undang-undang pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan di bawah naungan Ibu Sri Mulyani. Undang-undang ini dibentuk untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, yang mana termasuk dalam indikator berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga indikator perbaikan tiada henti. Bu Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam sektor keuangan di Indonesia. Selanjutnya, akuntabel. Bu Sri Mulyani adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Hal itu terlihat pada kasus transaksi Kemenkeu sebesar 349 triliun. Beliau dengan sigap memerintahkan jajaran Kemenkeu untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Selain itu, beliau juga berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya agar kasus tersebut menemukan konklusi serta dapat diselesaikan dengan segera. Ibu Sri Mulyani Indrawati juga telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Hal ini dapat tercermin dari berbagai kebijakan fiskal dan fasilitas perpajakan yang telah dikeluarkan, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Hasilnya, di triwulan pertama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%. Dan per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan APBN naik 29% year on year, serta surplus APBN mencapai 128,5 triliun rupiah. Belanja APBN pun tetap mengedepankan belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan sebagai belanja prioritas. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani juga menunjukkan sikap harmonis. Salah satunya dengan gencar untuk terus melakukan penguatan budaya dan sistem Kemenkeu 1. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi mentalitas silo yang mengedepankan ego masing-masing unit dalam Kementerian Keuangan. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Kalimat yang hampir tidak pernah terlewat di setiap kesempatan Ibu Sri Mulyani menyampaikan pernyataan di depan publik. Kalimat tersebut merupakan bentuk dedikasinya kepada bangsa dan negara. Mengingat beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, sebelum dipanggil menjadi Menteri Keuangan untuk yang kedua kalinya pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta ingin memberikan kontribusi lebih untuk Indonesia. Adaptif. Salah satu bentuk cerminan sikap nilai adaptif yang ditemukan dari dalam Ibu Sri Mulyani adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta turut proaktif memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2005 sampai dengan 2010, Ibu Sri Mulyani meluncurkan kebijakan insentif pajak yakni Sunset Policy, yang mana kebijakan ini meningkatkan penerimaan pajak sebesar 15,2% terhadap surplus penerimaan tahun anggaran 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008. Kolaboratif. Pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak negatif yang signifikan dalam berbagai sektor di Indonesia, salah satunya sektor ekonomi. Pasca pandemi COVID-19, Indonesia memasuki masa pemulihan ekonomi nasional yang mana
peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mensukseskannya. Bu Sri Mulyani melalui Kementerian Keuangan menggandeng UMKM di Indonesia melalui program Kredit Usaha Rakyat atau lebih dikenal dengan KUR, dan juga mendorong pengembangan UMKM dengan melakukan pendampingan, penyaluran bantuan, dan juga penyelenggaraan belajar untuk mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Yuk, mari kita terapkan core values berakhlak yang dimiliki Ibu Sri Mulyani. Karena ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.